Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menggelar perkara kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK pada Jumat kemarin. Hasilnya, pihak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menaikkan status kasusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Tim penyidik dari Subdit Tipikor Polda Metro Jaya telah memeriksa 6 saksi dari hasil penyelidikan sejak 21 Agustus 2023 hingga 6 Oktober 2023. Status penyelidikan ditingkatkan ke status penyidikan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait penanganan kasus hukum di Kementerian Pertanian periode 2020 hingga 2023. Pasca gelar perkara sudah diterbitkan surat perintah penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti baik berupa keterangan saksi, surat petunjuk, keterangan ahli, dan terdakwa. Selanjutnya, polisi akan segera memeriksa saksi baik dari pihak Kementerian Pertanian maupun KPK. Dan selanjutnya diterbitkan surat perintah penyelidikan. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Jumpa lagi di Has Channel dan Peace Channel on Spot dengan Jenderal Laksma Dr. Tony Santoso MH. Pak Jenderal sehat? Alhamdulillah, terima kasih. Waduh, kita sambil menikmati ya hari Jumat ya. Habis sholat Jumat kita coba duduk menikmati pantai. Jumat barokah. Pantai Anyer ya. Ya. Kita pengen menyaksikan sendiri seperti apa nih Pantai Anyer. Ya. Gimana Pak Jenderal? Bagus, kekayaan alam. Bagus sekali ya, luar biasa ya. Masya Allah, di sini banyak ada ibu-ibu yang lagi Suruh lewat dan makan-makan, yang lagi duduk-duduk ya. Sambil kita bisik-bisik politik kenegaraan, kiranya perlu juga ada beberapa hal yang perlu kita bahas ya. Di satu sisi di sini orang istirahat sambil menikmati indahnya alam, pantai, sambil ngopi, sambil duduk. Di sisi lain perpolitikan nasional begitu makin hangat. Ya. Gimana menurut Pak Jenderal nih? Ya begitulah, memang mendekati, mewarnai tahun-tahun, katanya tahun-tahun politik. Dalam rangka menyongsong pemilu 2024. Ya. Pilpres. Masya Allah. Seperti ada persaingan yang sebetulnya hal ini tidak perlu terjadi, karena ini bagian pembelajaran dari para pemimpin kita kepada masyarakat bangsa kita. Kita berharap suksesi ini kan berjalan dengan mulus ya. Tapi berjalan dengan waktu kita melihat sendiri dan menyaksikan ya. Akhir-akhir ini fenomena yang tidak menarik ya. Apa mungkin Pak Sony bisa menjabarkan apa yang sangat memalukan di dunia internasional saat ini? Saya juga menyaksikan sebagai Ketua Umum LSM Peace, memprihatinkan hal ini kok bisa terjadi. Ya, yang beredar di medsos itu masalah Menteri Pertanian ya, Yassin Limpo itu dikabarkan hilang di luar negeri setelah dijadikan tersangka. Padahal itu kan beliau itu sedang ditugaskan oleh presidennya. Masya Allah. Ya, sebagai Menteri Pertanian. Sebagai Menteri Pertanian, berarti tugas yang diemban itu adalah tugas rakyat. Tugas negara. Tugas rakyat. Ya, di satu diwakilkan sisi, oleh dia sebagai menteri, gitu ya. Nah, ini tadi yang namanya kedaulatan. Kedaulatannya tercabut, ya, gitu kan, dengan berita itu. Kenapa sih harus jadi seperti ini Pak Sony? Ya itu tadi, karena saya belum menghayati tentang tugas-tugas itu. Apa yang terjadi dengan rezim ini Pak? Ya, saya nggak bilang mengatakan apa yang, mungkin satu perintah yang belum dikoordinasikan, atau koordinasi yang tidak harus melaksanakan perintah. Ya, saya mengikuti ya, dari hari ke hari ya, begitu banyaknya berita ya, simpang siur,
beliau menghilang, Iya. sinyal yang hilang, Betul. dan segala macam masalah gitu loh. Ini proses kalau saya bilangnya proses pemburukan ya, proses pemburukan atau ya semacam mendelegitimasi ya tugas beliau sebagai Menteri Pertanian ya, yang selama ini berhasil luar biasa ya. Saya pikir itu bagian dari penurunan kredibilitasnya diturunkan oleh pola kerjanya sendiri. Ya kalau kita kembali lagi kan beliau kan tugas negara, Iya. ditugas oleh presiden, Justru membawa itu. misi kabinet, Ya. kabinet Indonesia Maju Iya. ya, di dunia internasional. Iya. Sementara di dalam negeri Ya. posisi dia dipermalukan seperti ini, sehingga kita sebagai ketua SMP, Ya. sebagai masyarakat tuh ada apa sih sebetulnya yang terjadi? Itu yang nanti masyarakat bisa membaca sendiri. Berarti ada sinkronan dalam berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas. Apakah tidak ada waktu lain lagi yang bisa diundur setelah beliau pulang dari luar negeri? Harusnya Atau seperti demikian apa gitu kan? loh? Tunggu dulu yang bersangkutan datang, baru dipanggil gitu Nah, di ya. mana posisi Menko Polhukam sebagai Menteri Polhukam? Ya itu berarti dia belum bisa Menko-nya, belum bisa, Nggak mampu. karena belum bisa mengkoordinir itu. Oh, jadi ada kelemahan di situ. Ya bukan, saya nggak mengatakan itu lemah, tapi itu udah ada kekeliruan aja sih. Keliru ya, Ya, keliru yang fatal. ya dibilang tidak fatal tapi udah menjadi berita. Ya kalau berita cuma domestik aja mungkin kita kan masih ya nggak terlalu masalah ya. Tapi Iya. itu begitu mendunia, Ya, ini seakan-akan negara apa namanya koruptor semua isinya gitu loh. Padahal kan dia sebagai menteri gitu. ya jadi saling nanti habis memeriksa yang ini ada lagi yang periksa yang lain. Jadi terus itulah kekurangannya dalam pemerintahan ini. Saya juga nggak habis pikir pesannya. Ada apa yang salah gitu loh. Ya mesti salah, ya salah yang memerintah, salah yang berkuasa. Jadi saling mempertontonkan ini kan. Kan kalau kita lihat KPK ini kan lembaga kan langsung di bawah presiden, Ya. di bawah Menko Polhukam. Harusnya independen. Ya, Dia kan penegak hukum. wajib independen. Iya, wajib. wajib harus. ya. Nah, karena mungkin Pak Sony juga pernah di lembaga KPK kan? Iya betul. Gimana waktu periode pertama Iya, Bapak nggak sebagai- gitu ya. di KPK? Insya Allah belum ada yang salah ya. Kan jilid pertama dulu. Nah, makanya saya perlu bisik-bisik dengan Pak Sony terkait Pak Sony pengalaman pernah duduk di situ. Itu masalahnya. Iya. Makanya saya pengen ngobrol panjang lebar. Ini masalah bisik-bisik. koordinasi aja. koordinasi, ya. Jadi, Koordinasi dan emosi. oh, Nggak boleh emosi. iya. Urusan posisi. Ya itu mungkin. Karena bagi-bagi yang tidak strategis. Jadi gara-gara posisi, Ya, jadi kurang koordinasi. kurang koordinasi. Melampiaskan ambisi. Ya itu tadi ambisi. Nggak boleh. Di mana-mana kalau udah tidak bisa mengendalikan emosi, ya kan ya? Kita baru Raffi Jumatan, lihat ya. khutbah tadi, dengar khutbah tadi begitu menarik ya. Ah, Ini di dunia ini ada dua pilihan. iya. Iya. Hidup pilihan. Nah, gitu. Itu Dia dua pilihan. Pilih yang mana? Jangan salah memilih. Hanya dua pilihan. Iya, Hanya tidak banyak katanya. Karena di dunia hanya sementara. iya betul. Mau pilih masuk neraka atau masuk surga? Tinggal pilih. Tidak pilih. Hanya dua. Dan hidup Iya. sementara. Iya. Ya mungkin ketika kita dengar khutbah tadi kan Iya. sangat menarik. Jadi gini, masalahnya kembali kepada yang dipiralkan tentang Menteri Pertanian tadi itu Ya. oleh KPK. Hmm. Mungkin kalau KPK mungkin ini ya dapat tugas gitu kan, tapi nggak, ya pasti tugasnya tugas KPK. Ya. Kan KPK kan kolektif kolegial. Kolektif kolegial. Mereka udah rembu, ya itu yang mereka sendiri nanti yang mempunyai dampak ini. Dampaknya bagaimana nih gitu? Kalau saya lihat dampak ini, Ya, ya gelombang anjir ini, ya, ya kelihatannya pelan tapi menghanyutkan. iya. Gimana Pak Sony? Jadi kalau kita cerita ombak ini tergantung angin. Oh, Ah. balik ikut angin. Iya, kalau anginnya deras, ombaknya tinggi. Oh, Ya jadi kan? angin dari mana sumbernya angin ini? Kira-kira? Iya, siapa? Dia tidak kelihatan tapi bisa dirasa. Oh, Kalau kita lihat sumbernya ya itu yang tadi kan, misal ada yang terbuka dari sebelah mana, itulah angin masuk. oh, jadi masuk angin. Iya, masuk angin.
Iya, jadi kalau orang pintar, Ya, ini tolak angin. Saya kasihan tuh. ya. Kalau orang pintar minum apa tolak angin, yang nggak pintar gimana minum apa nih? Nyerempet sedikit tentang iklan nih. Banyak. Kan Ya, lagi viral tuh kan. Ya. Masa ini ngomong masalah angin nih, jadi nyerempet mana-mana nih. Jadi ini apa lagi orang bilang asal mau 5 tahun mau pemilu selalu begini. Oh. Oleh sebab itu, yang ke depan kita berharap ada aturan-aturan yang jelas Iya. dalam menjelang dan pelaksanaan pemilu. Iya, iya, iya. Jadi nggak seperti ini, ya kan ya? Jadinya ya. Jadi terkesan saingan, bersaing, dan kesannya ada kesan saling menjatuhkan. Iya, iya, iya. Kan kita masih ingat, mungkin Pak Sony masih ingat kan waktu Ya. itu kan ada seorang pati masih masih tugas, Ya, tiba-tiba heboh, ya. Sekarang senyap. Jadi tersangka, Ya, kan ramai itu, rame. sampai digeruduk oleh TNI. Gitu. TNI ke KPK. Apa itu pengen diulang lagi? Ya, ini nggak tahu kan, kalau menterinya kan, ya itu tadi. Akhirnya dari mana nih menterinya asalnya gitu. Ya jelas kalau menteri jelas mengusung koalisi perubahan. Bukan, kan dari partai apa? Ya Nah, partai Nasdem jelas, Nah, gitu. Nasdem koalisi perubahan itu jelas. nanti ditanya lagi nih, KPK harusnya kan KPK ini independen. Harusnya, Nah. tapi terakhir sudah enggak lagi Pak. Banyak nih enggak. Mungkin zaman Bapak dulu masih. Nggak tahu, ya itu yang berat harus Kalau zaman independen. sekarang saya memperhatikan banyak sekali hal-hal yang memprihatinkan ya. Ini kan ada ibu-ibu ya. Nanti kita wawancarai satu-satu. Bagaimana dengan situasi negara ini? Oh ya? Ya kan? Ibu-ibu ini kan datang ke sini kan mau leisure, menikmati waktu gitu. luang. Bisa langsung aja sebelah kita ada ibu. Mana? Nanti kita panggil ya satu-satu ya. Sebelah biar- kanan ada, sebelah kiri Ya, ada. Itu Mbak, itu Masya Allah. ada kelihatannya. Jadi kembali lagi ke laptop. Wah, nikmat Pak, bukan main nih angin bagus, pantai ya. Anyer ini ya. Rasanya betah gitu ya. Pakai Iya. itu menginap nih. Wah, Pak Sony, ya, ya bisik-bisik politik kenegaraan ini kita sangat menyoroti ya. ya. Menyoroti menjelang Pilpres ini begitu tajamnya ya. Persaingan politik ya. Di Iya. satu sisi koalisi perubahan yang sudah berlayar ya, sudah berlayar, sudah mengarungi lautan, penumpangnya semakin hari semakin penuh, Ya. makin nambah bagaikan perahunya Nabi Lebih Nuh, ya kan? Mulai rame kan? Iya. Sudah mau berlayar. Nah di sisi lain kita lihat ini masih rebutan sana sini, masih nggak jelas Iya. siapa wakilnya. Lobby sana, lobby sini, loncat sana, loncat sini. Tiba-tiba Pak Yasir muncul, Ya. ya Yasir Limpo, Yasin Limpo ya. Yasir Limpo muncul, muncul pulang dari rumah, wah ramai lagi. Yang tadi dikabarkan menghilang sudah sebagai ditelan bumi, sinyalnya nggak ada, tiba-tiba muncul, heboh beritanya. Iya. Pulang beliau langsung apa yang terjadi? Mungkin Bapak bisa Ya itu menjabarkan kelirunya beliau. di situ. Kalau tiba-tiba langsung tersangka, misalnya gitu. Iya. Diperiksa belum, tersangka. Ah, ini tadi yang buat heboh tadi itu, ya kan? Ya. Saya melihat dia langsung ke Nasdem Power, ketemu pimpinan Iya. partai politik, ya, ketemu Pak Surya Paloh sebagai misi kementeriannya kan misinya Nasdem kan, Iya. dia melaporkan apa yang terjadi, Betul. beliau protes. Saya pikir, Selanjutnya ada statement semacam pernyataan sikap ya dari seorang Surya Paloh yang Iya. begitu gagah ya, Iya. gagah berani. Bilang silakan usut. hmm, Diutik lagi oleh wartawan, ditanya lagi bagaimana dengan menteri lainnya. Sementara menteri ini sudah siap mengundurkan diri, apakah menteri satu lagi juga harus ditarik? nah ini Jawabnya apa? apa? Itu nggak ada urusan, lain urusan. Ini perkara lain. Menteri yang satu lagi itu urusannya lain. Iya. Jadi jangan dicampur adukan. Nah, di situ baru kan kelihatan ada suka dan tidak suka gitu. Oh. Sebetulnya dalam pemerintahan nggak boleh begitu. Orang masih tugas bertugas, ya biarkanlah bertugas kan gitu. Tapi yang kasihan Pak, benar-benar saya kasihan. Beliau menjalankan tugas negara, pulang sini langsung dia lapor ke Polda. Bu Ibu itu suruh lewat sini. Sampai ke Polda, dia lapor itu hampir 3 jam.
laporan tentang ada semacam apa namanya katanya ya, saya nggak tahu persis itu, pimpinan KPK itu menerima semacam uang apalah ya. Nah, jadi kasus lah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Iya. Nah, 2 orang saksi sudah diperiksa. Yasin Limpo pun langsung dari Nasdem Tower dan langsung ke Polda. Sampai ke Polda dia diperiksa selama kurang lebih 3 jam. Iya. Ya. Setelah diperiksa kurang lebih 3 jam, beliau konferensi pers. Habis itu Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.